Selamat datang dan bertemu kembali. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah MPTA, Metodologi Penulisan Tugas Akhir. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah membahas tentang latar belakang masalah. Tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama adalah mengetahui apa itu latar belakang, yaitu kita juga akan mencari tahu atau mengenali sumber-sumber yang harus dituliskan, yang harus dituangkan pada latar belakang. Terus kita juga akan membahas tentang masalah karakteristik yang akan kita angkat di latar belakang itu mengenai apa, sesuai dengan topik yang akan kita tuliskan. Terus yang selanjutnya adalah mahasiswa juga mengetahui, memahami bagaimana menentukan perumusan masalah dan juga yang spesifik masalahnya seperti apa, sehingga mampu menjelaskan isi dari latar belakang itu, paparannya seperti apa. Nah, kalau melihat dari latar belakang atau tujuan pembelajaran, kita akan menengok atau kita akan memasuki apa-apa poin-poin yang akan kita tuliskan di dalam sebuah latar belakang yang baik. Nah, yang pertama kita harus mengenali sumber latar belakang dulu, yaitu sesuai dengan topik atau tema yang kita pilih. Ya, dengan tema yang kita angkat itu kasusnya tentang apa. Nah, berikutnya dari kasus tersebut, dari tema tersebut, kita akan kembangkan permasalahan atau trending topiknya atau isu yang sedang terjadi atau yang terjadi di masalah di perusahaan itu akan kita paparkan sebagai isi sebuah fakta permasalahan yang akan kita tuliskan. Karena dalam latar belakang ini harus jelas sekali permasalahan yang terjadi dan kendala-kendalanya atau yang sedang isunya sedang terjadi atau sering dialami oleh banyak perusahaan, oleh banyak kasus-kasus yang ditemui. Sehingga topik ini diangkat dan dituangkanlah dalam bentuk latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah itu perlu kita juga merujuk dalam jurnal. Ya, kita menggunakan jurnal itu 5 tahun terakhir, jadi bisa berdasarkan data atau fakta atau isu yang terjadi di perusahaan atau isu yang terjadi secara global, secara umum di dalam suatu organisasi perusahaan, juga bisa dilihat dari rujukan jurnal atau penelitian sebelumnya. Itu menambah atau menguatkan isu atau topik yang akan kita angkat. Nah, sebaiknya kalau menggunakan jurnal dalam rumusan masalah ini atau latar belakang ini, itu memiliki ISBN dan juga volumenya harus dijelas ya, karena 5 tahun terakhir itu lebih update. Nah, berikutnya ini adalah contoh kalau kita membuat sebuah latar belakang itu ya seperti ini, ada bab 1, isi latar belakang yang diciptakan adalah tentang gambaran umum tentang industri. Industri ini dalam arti itu secara global, bisnis atau organisasi itu seperti apa, terus yang terkait dengan topik, yang terkait dengan tema itu kita jelaskan. Jadi kita kalau menuliskan sebuah latar belakang itu harus fokus bisnisnya apa, kasusnya apa, isunya apa, sehingga akan terkait antara paragraf pertama, paragraf berikutnya, dan selanjutnya itu akan terkait. Sehingga ketemulah benang merah latar belakang yang mendasari tulisan tugas akhir itu dibuat. Atau permasalahan intinya atau isunya sudah jelas sehingga fokus sesuai dengan judul dan topiknya. Nah, yang jelas pada latar belakang ini tentunya ada gambaran masalah perusahaannya, tempat melakukan penelitian tentunya, dan juga kita tekankan, kita angkat kembali judul yang kita tuliskan sehingga latar belakang itu berisi sesuai dengan harapan, sesuai dengan referensi, sesuai dengan topik, dan sesuai dengan fokus penelitian kita. Itulah yang harus dijelaskan di dalam sebuah latar belakang. Dalam latar belakang sendiri, ya tentunya kita harus membuat sebuah tampilan, sebuah tulisan yang tentunya mengikuti kaidah-kaidah penulisan secara ilmiah yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, penulisan itu ya tentunya kita awali dengan membuat judul dulu, itu dilakukan dengan cara mengikuti aturan dengan penentuan fontnya, penentuan huruf besar kecilnya atau ketikannya atau isu-isunya istilah. Nah, itu harus kita tekankan. Jadi dalam membuat sebuah karya tulis tugas akhir, karena ini adalah tulisan ilmiah, maka semuanya harus mengikuti aturan yang berlaku
sesuai dengan ketentuan, yang standarnya, tidak bisa sembarang menulis secara seenaknya. Jadi kalau ilmiah itu, karya ilmiah itu harus secara SPOK, secara sistematika kalimat, harus tersusun secara baik dan secara ilmiah. Itu bedanya tulisan prosa atau tulisan bebas dengan karya ilmiah. Nah, perlu saya sampaikan juga tips atau triks atau hal yang perlu diketahui dan harus dipahami pada saat kita memasukkan jurnal, sebaiknya memasukkan isu masalah yang dijadikan sebagai rujukan topik. Artinya jurnal-jurnal yang kita angkat atau kutipan dari sebuah jurnal itu harus sesuai dengan topik, harus nyambung. Jika perlu ada penelitian sebelumnya, artinya akan terkait. Sehingga topik yang kita angkat itu tidak menyebar kemana-mana, tetapi kita tahu ranahnya, fokusnya, dan pembatasannya seperti apa. Ya, jadi penulisan tugas akhir itu tidak selalu berdasarkan masalah, tetapi bisa diangkat dari isu-isu yang terjadi di masyarakat, di organisasi lainnya. Jadi banyak sekali tema yang diangkat sesuai dengan masalah-masalah yang sering kita hadapi atau hal-hal yang memang selalu menjadi isu trending atau yang selalu dibahas, selalu menjadi topik utama di dalam dunia bisnis atau organisasi. Berikutnya, ini saya jelaskan ada dua tema utama penelitian bagi jurusan sekretaris atau administrasi perkantoran dan juga manajemen. Ini khusus untuk diploma 3. Yang pertama, kalau lingkup topik utama yang bisa diangkat dalam penelitian ini adalah untuk sekretaris membahas tentang komunikasi interpersonal, kesekretarisan, manajemen perkantoran, etika bisnis dan perkantoran, kehumasan, kearsipan, dan korespondensi. Ada lagi tambahannya yaitu biasanya lebih ke entrepreneur-nya. Nah, sementara untuk manajemen administrasi, topik yang diangkat atau isu yang bisa diangkat atau dijadikan judul tugas akhir yaitu pada topik tentang manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, termasuk manajemen logistik dan manajemen pemeliharaan dan manajemen K3, ekspor impor dan kepabeanan, kewirausahaan, manajemen keuangan, akuntansi manajemen dan perpajakan. Inilah topik isu atau tema yang diangkat sesuai dengan kompetensi bidang keahlian atau jurusan yang Anda pilih. Ini contoh cara membuat sebuah latar belakang untuk prodi sekretaris. Contohnya ini adalah kita mengangkat topiknya tentang pelayanan prima. Nah, karena kita tahu dalam kompetensi sekretaris kita membahas tentang salah satunya pelayanan prima. Nah, ini adalah contohnya, nanti bisa dibaca. Ini adalah contoh kutipan yang diambil dari jurnal. Ya, ini adalah isu contoh saja simpel, tapi bukan berarti ini menjadi patokan harus membuat satu bab. Tidak, bisa lebih dari ini. Ini hanya yang diangkat karena kita mengangkat pelayanan prima. Berarti di sini kita menceritakan isu tentang pelayanan prima. Nah, di sini ada kutipan-kutipan atau jurnal sebelumnya, penelitian sebelumnya. Nah, itu tegak topiknya seputar pelayanan prima. Nah, ini adalah misalnya ini kita buat paragraf terakhir. Nah, baru kita di sini kita angkat organisasi atau perusahaan yang menjadi tempat objek penelitian kita singgung sedikit tentang isu yang ada di perusahaan tersebut, maka muncullah di sini judul tentang kompetensi sekretaris dalam memberikan pelayanan prima. Sebagainya. Ini contoh, jadi antara paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau bahkan lebih itu akan terkait diakhiri di ending sebuah paragraf ini akan muncul sebuah judul yang memang sesuai dengan tema dan isu-isu yang sudah kita angkat dijelaskan di latar belakang. Nah, ini contohnya. Nah, ini ketentuan umumnya yang jelas dalam pembuatan tugas akhir ini, pembuatan dalam tugas akhir ini standar yang digunakan untuk penulisannya yaitu menggunakan standar Times New Roman TNR 12 dengan margin atas 4, left 3, left 4, right 3, dan bottom 3. Atau atas 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Nah, ini spasinya double, judulnya harus di bold, subjudulnya double juga. Nah, ini adalah tentang ini. Nah, artinya kita mulai berlatih, kita bertahap saat ini berlatih dengan membuat sebuah latar belakang. Silakan sesuai dengan judul yang sudah pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya, topik atau temanya, silakan untuk latar belakang. Nanti kita koreksi bersama, kita akan bahas bersama. Sehingga kita akan tahu permasalahannya yang akan kita tuliskan untuk judul tugas akhir itu yang cocok dan sesuai seperti apa.
Untuk itu, kita akan melakukan pengujian di pertemuan berikutnya melalui presentasi hasil dari latar belakang itu. Silakan Anda kembali ke e-kampus untuk melanjutkan tugas hari ini dan juga mengerjakannya dengan fokus dan dikumpulkan sesuai deadline yang sudah ditetapkan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya untuk membahas kelanjutan dari pertemuan ini, yaitu presentasi hasil tugas Anda dalam membuat latar belakang, dan kita akan membahas topik-topik selanjutnya untuk masuk ke tahap-tahap berikutnya dalam penyusunan atau persiapan penyusunan tugas akhir. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di pertemuan yang akan datang.